Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maula amma ba'd. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali belajar bersama-sama thalabul ilmi, mempelajari bacaan Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan ini diberikan ganjaran sebaik-baik ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang berhalangan malam hari ini yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan bisa segera sembuh kembali. Allah afiatkan, sehatkan jasad dan rohaninya, dan mudah-mudahan pekan depan bisa berkumpul bersama kita bersama-sama. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita setelah libur panjang ya, lumayan panjang, hampir 2 pekan atau 3 pekan itu belum ketemu lagi ya. Saya berharap ya bahwa masih ingat materinya ya, mudah-mudahan terus diamalkan sehingga tidak mudah lupa. Jadi tujuan dari belajar Al-Quran itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk diamalkan. Jadi sering-sering dibaca, habis belajar dibaca berulang-ulang. Jadi tingkat kemahiran seseorang itu ya, terutama dalam qiraah ya, dalam bacaan tilawah itu karena sering mencoba. Bukan banyaknya yang dia tahu, tapi banyaknya yang dia coba. Nanti dari kesalahan atau kekurangan itu perlahan-lahan bisa disempurnakan. Ya, jadi belajar tidak perlu banyak sekaligus. Ya, yang penting sedikit diamalkan, Terus seperti itu, insya Allah untuk kemahirannya lambat laun ikut ya. Nanti semakin banyak praktik, semakin mahir dalam membaca. Nah, insyaallah malam hari ini kita mungkin murojaah kembali lagi ya di awal-awal pertemuan, yaitu surah Al-Fatihah. Ya, tidak apa-apa Bapak-bapak ya. Kita mulai lagi dari surah Al-Fatihah. Kita tahsinkan lagi surah Al-Fatihah. Kita detailkan lagi bacaan ayat-ayatnya ya, cara melafazkan, mengucapkan hurufnya, kemudian apa-apa yang sering terjadi kesalahan di dalam membaca surah Al-Fatihah ya, supaya pertama kita lebih khusyuk lagi dalam sholat. Kemudian kita bisa mengamalkan kandungan dari surah Al-Fatihah itu. Surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran? Ibunya Al-Quran ya. Inti sari dari Al-Quran itu sendiri ya. Jadi itulah disebut dengan Ummul Quran. Surah disebut dengan surah Al-Fatihah karena ada di depan gitu ya. Jadi Al-Fatihah itu artinya surah pembuka karena dia ada di paling depan. Sebelum surah-surah yang lain, ketika kita membuka Al-Quran itu dari kanan ya, pertama kali kita lihat adalah surah Al-Fatihah. Baik, mari kita tahsinkan ya sama-sama. Kita mulai dari lafaz ta'amud. Saya coba bacakan, silakan Bapak-bapak menirukan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ta'amud itu tidak terlihat bacaannya di awal surah ya, tapi ketika kita mau membaca Al-Quran maka bacalah ta'awud, artinya permohonan perlindungan dari
godaan syaitan ya. Mohon kepada Allah untuk diberikan perlindungan dengan cara berta'awud. Tulisannya pakai shin ya. Biasanya a'udzu billahi minas. Nah, ini sin. Beda. Ta'awud itu pakai shin. Sha. A'udzu billahi minasy. Ya, bukan minas, bukan sin tetapi shin. Ya. Kemudian hati-hati pada awal itu ada dua huruf yang sering tertukar. Hamzah atau alif dengan ain. A'udzu. Hamzah atau alif itu seperti vokal huruf a. Kemudian ainnya mengalir. Ditambah u. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nah, kemudian ro-nya ada tasydid, ingat-ingat. Nir. Bukan nirojim, niro, bukan. Nir. Getarkan dulu. Ya, getarkan huruf ro-nya dulu. Nirrajim. Ya, hati-hati dengan lupa membaca tasydid. Nah, kalau lupa membaca tasydid berarti sama dengan lupa membaca huruf. Kalau ada tasydid, tidak dibaca tasydidnya sama dengan dia lupa membaca huruf, satu huruf. Ya, jadi kita baca tadi dengan ditekan, digetarkan. Nirrajim. Ya, bukan nirrajim. Sekali lagi bersama-sama ta'awudz 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sama, setiap huruf ra-nya ada tasydid. Getar dulu. Baru ra. Rahmanirrahim. Ya. Jadi di sini ada sekitar 13 tasydid. Ya, sekitar 13 tasydid ada di surah Al-Fatihah. Maka kalau kurang membaca tasydidnya satu sama dengan kurang satu huruf surat Al-Fatihahnya. Jadi, nah, kita baca ya, dengan cara membaca tasydid, yaitu ditekan dulu pada makhrajnya baru diharokatkan. Ya, sekali lagi bismillahnya 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dua kata yang mirip-mirip, rahmani, rahimi. Kalau yang pertama ar-Rahman itu hanya mengalir. Rahman dialirkan dulu karena dia sukun. Rahman. Nah, sedangkan ar-Rahim itu tidak dialirkan dulu, langsung i. Rahi. Jadi jangan sampai ketambahan tasydid di situ. Rahmanirrahim. Jadi jangan lambat atau jangan ditekan pada huruf h-nya, langsung rahim.
gitu ya. Ini kesalahan umum dalam bacaan surah Al-Fatihah. Coba sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian kita lanjut ayat kedua. Saya contohkan dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Di sini sama penekanannya pada tasydid dulu ya. Jadi Rabb tertahan, suaranya hilang. Rabbil ya. Jadi jangan sampai Rabbil gitu ya. Kemudian tidak membaca secara putus-putus seperti alhamdulillah. Tidak putus-putus demikian tapi mengalir. Alhamdu ya. Tidak putus-putus biarkan mengalir sedikit huruf lamnya. Alhamdulillahi. Coba sama-sama 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ketiga sama seperti ayat ke-1 ya. Yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Hati-hati pada huruf H-nya ya. Jangan sampai H yang kedua itu dia terbaca H tasydid ya. Saya contohkan Ar-Rahmanir-Rahim. Sama-sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut ayat keempat. Maliki yaumiddin. Sama-sama. Maliki yaumiddin. Ini kita lanjutkan lagi ayat kelima. Habis ini kita coba satu-satu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba satu-satu Pak. Dari Mas Arif Pak. Ayat kelima. Ya, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinnya ditipiskan lagi Pak. Nas. Nah, coba sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Sebentar. Iyyaka na'budu. Kana abudu ain. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Pak Bayu lebih dibuka lagi mulutnya. Masuk ke hidung soalnya suaranya sedikit masuk mendengung. Iya, coba sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus. Jadi pengaruh juga kalau kita membukanya irit-irit. Iya, ini cenderung ke hidung. Iyyaka kalau kita buka iyyaka na'budu wa iya. Nah, ini pengaruh. Jadi fasahah ya, kefasihan pengucapannya itu agak dibuka lagi.
Nah, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, bagus. Kita lanjutkan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini berulang-ulang diingatkan bahwa pada ayat ini ada 2 huruf yang tebal. 3 huruf tetapi 2 huruf yang tebal kasroh. Jadi hati-hati, ada kembarnya ya. Ada huruf yang mirip-mirip dengannya. Contoh seperti ini, huruf shad dengan huruf sin. Ya, itu dua-duanya keluar dari makharijul huruf yang sama. Ya, sin dan shad itu sama-sama keluar dari gusi bagian bawah. Jadi ujung lidah menempel pada gusi bagian bawah. Sa, so. Bedanya sin itu disebut istifal atau tipis, sedangkan shad itu disebut isti'la atau tebal. Maka bunyinya kalau tebal harus mengangkat pangkal lidah. Ya, jadi pangkal lidahnya diangkat, kemudian tercipta ruang ya, ruang di antara langit-langit atas mulut dengan lidah setelah bagian pangkal. So ya. Gampangnya seperti yang kita latih itu bunyi o tapi tidak keluar dari bibir. O bukan o. So bukan so. Itu keluar dari mengangkat pangkal lidah. Isti'la juga berarti mengangkat suara ke langit-langit mulut. Nih, itu. Jadi kalau kita bisa bayangkan, rasakan itu suaranya naik ke langit-langit mulut. So gitu. Ya, kalau sa keluarnya suaranya keluar ke depan. Sa. Kalau so, nah ini naik ke atas suaranya. Itu juga dimaksud dengan isti'la ya. Nah, jadi di sini kita tasydidkan ya, ihdinas. Jadi ditebalkan, ihdinas siratal mustaqim. Qaf juga sama, qaim, qa. Jadi bunyi asli atau makharijul hurufnya huruf qaf itu ada di pangkal lidah. Ya, pangkal lidah naik menempel pada langit-langit mulut paling belakang, dekat dengan tenggorokan. Ya, maka tidak jarang orang mengejar tebalnya huruf qaf itu dengan membunyikan dari tenggorokan karena memang dekat. Itu sebenarnya tenggorokan ya. Nah, itu tidak boleh karena terlalu dalam. Itu sudah masuk ke al-halaq tenggorokan. Harusnya ko biasa, ko, kiu, ko, ka, kiku, ko, mustaqim, gitu ya. Jadi kita alirkan dari bunyi o ke i, oi, mustaqim. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Bedanya kalau shad, kalau sin ihdinas siro berarti itu dari sin. Harusnya dari shad. Ihdinas siro. Ya. Mustaqim berarti dari kaf, bukan dari qaf. Mustaqim baru dari qaf. Ya, jadi beda huruf, beda artinya. Ya, jadi kita
Perhatikan bunyi dari mustaqim itu pakai qaf. Mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Coba sama-sama ya dari sampai situ ya. 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi berhentinya ya, kalau kita lihat di mushaf kita masing-masing ada tanda berhenti lam alif ya di antara di ayat ke-7 ya, ada alaihim lam alif baru ghairil maghdubi alaihim ya. Di sini penulisannya tanda dilarang berhenti, maka kita secara awam melihatnya ya, sebelum masuk ke perbedaan-perbedaan itu ya, beda baca, semuanya sepakat kalau bacanya tidak berhenti di lam alif. Jadi dibacanya ghairil maghdubi alaihim yang kedua ya. Nah, tadi siratal ladzina an'amta alaihim. Kadang ada yang membaca an'amta itu dengan bacaan terputus. An'amta. Jadi bacanya menyambung, mengalir. An'amta alaihim, an'amta alaihim. Memang kalau hukum bacaannya ini disebut dengan idhar. An'a, nun sukun bertemu ain disebut idhar atau bacaan jelas. Tetapi tidak kemudian tidak mengalir. An itu kan akhirnya tidak mengalir ya. Harusnya dialirkan sedikit huruf nun itu. An'amta. An'amta. Bukan dibaca putus-putus. An'amta. Ya. Coba sekali lagi kita sama-sama. 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada 2 tasydid yang perlu diperhatikan. Pertama, tasydid di huruf dad. Ya, walad. Jadi sebenarnya huruf dad itu disebut dengan huruf yang memiliki sifat istitalah. Apa itu istitalah? Dari samping ya, baru ke depan. Tepih lidah samping dulu menempel baru ke depan. Jadi bunyinya seperti walau walau. Kemudian huruf dad itu tidak qalqalah. Sama seperti huruf ghain, ini kadang-kadang di ayat ini terbaca qalqalah. Ghairil mag, tidak boleh memantul huruf ghain itu. Sama seperti huruf dad itu juga tidak memantul ya. Walad langsung berhenti. Walad. Baru kemudian la. Nah, ini disebut mad lazim. Ya, temunya mad tabi'i dengan tasydid, huruf yang bertasydid pada satu kalimat. Disebut dengan mad lazim. Ya, seperti misalkan
mad lazim yang lain bentuknya seperti alif lam mim. Ini juga disebut dengan lazim. Jadi ada harfi, ada kalimi. Nah, di kalimi ini kalau yang waladhdallin ini kalimi. Sedangkan yang harfi yang tadi fawatihus suwar, huruf-huruf yang dibuka dengan surat-surat yang dibuka dengan huruf-huruf. Nah, disebut fawatihus suwar, pembuka surat-surat. Ya, ada alif lam mim, alif lam ra, ya, alif lam mim ra, alif lam mim shad, nah, kaf ha ya ain shad, yasin toha nun qaf. Nah, ini disebutkan fawatihus suwar. Dan ada huruf-huruf yang bacaannya 2 harokat, ada yang huruf-huruf bacaannya 6 harokat panjang, ya. Nah, pada intinya mereka memiliki satu kesamaan. Yang bacaan 4 dan 6 harokat itu ada benderanya, ya. Ada fathah panjang yang seperti bendera, gitu ya. Bo, kalau di sini dibaca dengan 6 harokat, maka ada cara mudah dan cara susahnya. Susahnya dulu ya. Cara susahnya kita menghitung. Waladhdallin. Ini cara yang paling susah. Karena harus hitung ya. Kita gimana bacanya misalnya dalam sholat atau baca apa, menggunakan ini agak susah ya. Nah, ada cara dengan cara mudah, yaitu dengan diayunkan. Waladhdallin. Dhallin. Gitu. Ya, dengan asumsi bahwa satu ayunan itu setara dengan 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jadi bacanya dengan 6 harokat. Memang ini panjangnya seperti itu. Mau kita cari dimanapun dengan teori seperti apa, tidak ada yang bacanya pendek di sini. Bacanya semuanya panjang, ya. Dari riwayat-riwayat yang bacaan beda-beda itu, di sini bacaannya kalau dalam satu kalimat ada tasydid, bacanya selalu panjang, gitu. Ya, artinya bukan cari pembenaran, bukan, tetapi memang seharusnya begitu. Nah, nafasnya tidak cukup misalkan ya. Nafasnya tidak cukup. Ghairil maghdubi alaihim, sudah habis misalkan ya. Nah, itu sebenarnya tidak dianjurkan berhenti gitu. Berlatihnya ada tipsnya. Ya, yang pertama yaitu sebelum memulai pastikan tarik nafas dulu. Kadang kepedean. Kadang orang itu kepedean, nafas sudah panjang gitu. Padahal dia tahu di ayat ke-7 ini panjang, ya, ayatnya panjang, kemudian ada panjang yang 6 harokat. Nah, jadi yang pertama ada ikhtiar dulu. Sebelum mengatakan belum sanggup, coba dulu tarik nafas yang panjang. Betul ya. Kemudian yang kedua, masih belum cukup juga nafasnya, maka temponya dipercepat. Ya, tempo. Jadi tempo bacaan itu ada 3. Ada bacaan yang pelan, tartil, ya. Ada yang bacaan sedang, tadwir. Ada yang bacaan cepat, hadr. Nah, kalau misalkan nafasnya tidak cukup di sini, misalkan ya,
Jadi bacanya dipercepat dengan minimal tadwir atau hadar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Tapi PR-nya itu harus lebih banyak ngaji lagi. Harus banyak latihan lagi. Kalau bacaan bisa cepat begitu dengan hukum bacaan yang tepat, berarti latihannya harus ditambah lagi. Itu. Jadi banyak disaksikan oleh orang, didengarkan cara membacanya, gitu ya, meminimalisir kesalahan baca dari tajwidnya, gitu ya, dari hurufnya. Gitu. Jadi bacaan yang hadar itu tidak sembarang orang. Secara umum bacanya tartil, seperti perintahnya warattilil Qur'ana tartila. Ya, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan tartil itu artinya perlahan-lahan. Di baca Quran itu tidak dianjurkan cepat-cepat, memang pelan-pelan, menguatkan huruf demi huruf, menguatkan bunyi dan sifatnya itu tadi, ya, Bismillah gitu. Jadi ketahuan, oh ini habis huruf ini, huruf ini, huruf ini, itu sudah kita bisa membayangkan begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Bagi yang nafasnya panjang, memang ada 3 komponen dalam baca Al-Quran itu. Yang pertama, suara, ya, suara. Jadi ada yang pengen lama baca Quran, tapi sekian menit suaranya sudah mulai serak. Nah, ini modal besar itu adalah suara, memang. Kemudian yang kedua itu nafas. Penting juga ada nafas. Kadang ya ayatnya masih panjang, nafas sudah mau habis, langsung buyar itu. Ya, dan langsung jadi terbata-bata malah ya. Jadi terbata-bata. Yang harusnya bacaannya betul jadi salah karena apa? Nafasnya sudah mau habis, misalkan seperti itu. Jadi nafas juga penting, perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir yaitu bacaan. Walaupun ini terakhir tapi yang paling penting. Jadi hukum bacaannya kapan dipanjangkan, kapan dipendekkan, itu harus kita pelajari. Jadi selain latihan suara, nafas, dan juga hukum bacaannya. Insya Allah kalau hukum bacaan semuanya bisa mempelajarinya. Cuman kadang-kadang yang suara dan nafas ini, ya kadang-kadang ada orang yang tidak bisa panjang, ya. Maka tetap ada caranya, kita solusinya, ya. Jadi memutus ayat itu tidak di sembarang tempat. Itu ada perlu bimbingan lagi, gitu ya. Misalkan kita baca dari ayat demi ayat itu belajar dengan guru, kira-kira wakafnya di mana? Misalkan ada satu ayat yang panjang 2 baris, tanyakan ke guru, ke ustadz, yang saya kalau baca ayat ini nafas saya tidak cukup, berhenti di mana? Gitu. Bagi yang belum tahu tempat untuk mewakafkan, gitu. Karena memang tidak boleh berhenti di sembarang potongan ayat, gitu. Bisa terputus maknanya. Ini seperti itu. Karena nafas yang tidak cukup boleh berhenti dengan catatan di tempat-tempat yang tidak memutus maknanya. Semakin kesini Al-Quran semakin banyak variasinya. Kalau yang saya pegang contohnya ini sudah ada tanda-tanda memulai. Iya, sudah ada tanda memulai. Ya, selain ada tanda 6 waqaf itu, ada 6 tanda waqaf dan wasal. Pertama mim. Mim, bentuk mim itu artinya wajib berhenti. Lawannya itu lam alif. Ya, kalau mim tadi lazim, harus berhenti di situ. Kalau lam alif mamnu, berarti tidak boleh berhenti di situ. Qaf dan lam atau waqful aula itu artinya lebih utama berhenti di situ daripada dibaca lanjut. Kemudian shad dan lam itu wasal aula, artinya lebih utama dibaca lanjut daripada berhenti di situ. Kemudian jim namanya jaiz, boleh kita berhenti di situ, boleh juga dibaca lanjut. Dan yang terakhir 2.3, ya, titik 3 yang terletak berdekatan
namanya mu'annaqah atau berhenti di salah satunya. Tidak baik dibaca semuanya dan terlarang atau tidak boleh berhenti di kedua-duanya. Mu'annaqah 2.3 memilih dari salah satu titik, tidak baik, kurang baik dibaca semuanya, ya, kurang baik. Nah, tidak boleh berhenti di kedua-duanya. Contoh misalnya, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, itu cara baca yang tepat, memilih di salah satu. Tidak baik kalau dilanjut semuanya walaupun napasnya panjang. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, walaupun tidak jatuh kepada keharaman tetapi atau pelarangan, tetapi itu secara penghayatan makna itu kurang baik. Kalau berhenti di kedua-duanya malah tidak boleh. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu cara baca yang keliru. Ya, keliru. Jadi itu namanya waqaf mu'annaqah, memilih salah satu dari 2.3. Ya. Jadi kalau misalkan ganti mushaf, maka ada waqaf yang berbeda. Nah, fungsi dari waqaf itu apa? Untuk menjaga kesempurnaan ayat. Jadi ada qaf, lam, ada shad dan lam. Itu seperti rambu-rambu lalu lintas gitu. Ya. Jadi kalau ada misalnya mim, itu pasti di semua ayat ada mimnya. Kalau mim pasti sama. Cuman untuk bagian di waqaf seperti lam alif, kemudian shad dan lam, kadang juga ditulis bukan dalam sama seperti jim, ada to. Nah, ini bentuk-bentuk waqaf ya, yang umum kita pakai di Indonesia itu 6 tanda tadi itu, jim, qaf dan lam. Nah itu fungsinya adalah untuk menjaga kesempurnaan ayat. Jadi kita intinya mau selamat ya taati dulu saja yang tadi itu shad dan lam, qaf dan lam, mau dapat keutamaannya. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang lam alif, terutama lam alif, itu kan sama dengan tidak ada waqaf sebenarnya. Jadi lam alif itu sebenarnya sama dengan tidak ada waqaf. Hukumnya sama. Kalau tidak ada waqaf tidak boleh berhenti. Kalau dia berhenti, maka hukumnya harus dimulai dari kata yang bermaknanya menyambung. Itu tidak dilanjutkan. Ya. Jadi kalau lam alif itu sama hukumnya dengan tidak ada waqaf gitu. Seperti itu. Sama terakhir di ayat terakhir Al-Fatihah ini, kalau saya sering bilang di Abdul itu kayak ditekankan walau memang ada kaidah. Ya, betul, kaidah bacaan pada pada lazim seperti itu. Jadi seperti alif lam itu juga sama sebenarnya. Alif lam. Jadi ditarik seperti itu ya istilahnya, jadi lupa ya. Tiba-tiba dipanggil hafalannya. Jadi ketika membaca lazim, iya, nabr, betul. Jadi ketika membaca lazim itu bertemu dengan tasydid, maka dimasukkan, gitu bahasanya. Nabr itu dimasukkan dengan cara ditekan. Ya. Dhal lam. Jadi tidak datar. Dhalin lam mim lam mim lam lam. Ada yang namanya lalabdolin. Lin Tasdidnya di lam. Ya, ada lalabdol tadi diangkat tapi datar tapi ditasdidkan.
Waladdallin. Ya memang ada tasydid. Di situ memang ada tasydid, Pak. Hanya cara membacanya pertama itu faktor karena dotnya itu kurang panjang pertama. Jadi dot itu memang panjang di situ ya. Itu panjangkan dulu, baru kemudian ada numbernya ya. Dengan cara apa number itu? Memasukkan ke huruf selanjutnya sambil ditekan karena tasydid. Dhal. Nah, dhal gitu. Sama seperti alif lam mim itu saya bilang tadi, sama dia hukumnya. Alif lam ra misalkan. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi masuknya alif lam mim gitu kan, bacaannya 6 dulu baru masuk ke huruf yang bertasydidnya, karena dia panjang disebabkan tasydid tadi itu di huruf lam ya. Tadi Bapak mengambil contoh waladdallin. Nah, dia justru karena ada tasydid di huruf lam itu dotnya jadi panjang. Itu disebut dengan mad tabi'i bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat, yaitu mad lazim tadi, mukhaffaf kalimi. Kira-kira seperti itu. Ada mungkin lagi yang penasaran bacaan di surah Al-Fatihah ada berbeda mungkin? Sudah? Kalau itu saya pernah dengar kajian itu. Jadi yang iyyaka na'budu, kanya itu seperti kan ini berdiri terpisah ya. Jadi di situ itu kayak diajarkannya itu dipisah kan. Iyyaka na, jadi Ya. Ini masuk ke apa ya, pemahaman para ulama gitu. Jadi berbeda. Jadi memang guru bahasa Arab saya juga begitu ya. Guru bahasa Arab saya mengambil riwayat yang bacaannya kanya dipisah gitu. Tapi katanya kan bisa jadi kepanjangan satu orang. iya betul. Jadi ini kalau saya lebih fokus kepada ilmu qiraah Al-Qur'annya daripada penafsiran ya, kemudian dari segi bahasa itu, makanya saya bilang guru bahasa Arab saya juga membacanya ya iyyaka jadi kaf ya. Akhirnya dari secara tilawah itu keliru tilawahnya, secara tilawah karena tidak ada tanda panjang di kafnya. Kalau iyyaka itu kan kafnya jadi 2 harakat ya. Akhirnya terdengarnya panjang pada huruf kaf. Padahal huruf kaf itu tidak ada tanda panjang di sana. Ya. Nah, di sini ya, yang disampaikan tadi itu di luar kemampuan ilmu tilawah. Jadi sudah masuk ke ilmu disiplin ilmu yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau secara tilawah kafnya tidak boleh dibaca terpisah, apalagi dibaca panjang gitu. Iyyaka langsung iyyaka na'budu, itu ahkamul kalimah, hukum satu kalimat. Kalau kita pisah, ahkamul kalimatnya jadi bermasalah. Itu. Jadi ada ahkamul huruf, hukum membaca hurufnya tidak boleh tertukar. Ada ahkamul kalimah, hukum membaca kalimatnya nggak boleh ketukar-tukar juga panjangnya. Ya, jadi itu masuk ke hukum ahkamul kalimah kalau dipisah seperti tadi itu ya. Kalau dari segi tilawah. Nah, untuk panjang pendek ya, panjang pendek itu kita pastikan irama mengikuti bacaan, bukan sebaliknya bacaan mengikuti iramanya. Karena memang tilawah Al-Quran itu tidak ada hubungannya dengan irama itu sebenarnya. Ya, irama itu adalah bagian dari memperindah. Ini Al-Quran itu sudah indah. Sebagian orang membenci belajar
belajar tentang irama. Karena Al-Quran itu sudah sempurna, sudah indah. Dan perlu pakai irama-irama A, B, C, D itu Al-Quran itu sudah indah. Ya. Nah, jadi yang benar pemahaman adalah irama itu mengikuti bacaan, memperindah bacaan yang sudah bagus, sudah baik. Jadi justru irama itu harus memudahkan orang mengingat panjang pendeknya. Seperti saya bilang tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan berirama itu artinya. Nah, irama itu yang membantu dua harokatnya tadi, supaya kita bisa membedakan antara yang panjang dan yang pendek. Itu. Jangan sebaliknya. Jadi terbawa oleh irama. Itu juga kadang-kadang kekeliruan dari awal. Ya, dari awal pas diajarkan itu tidak lihat tulisannya. Jadi hafalan lama yang diulang-ulang. Maka kita untuk menghindari kesalahan yang kesalahan jariah ini diwariskan turun-temurun, lihat lagi tulisannya. Sama seperti kita malam ini, satu-satu kita lihat tulisannya, gitu ya. Sama Malikin Nas, pendek tulisannya demikian. Nah, kalau panjang Maliki Yaumiddin. Nah, seperti itu. Jadi dilihat lagi tulisannya. Biasanya kesalahan seperti itu terjadi karena hafalan-hafalan lama gitu yang diwariskan. Jadi memutus tadi itu jariah tadi itu ya, yang terus mengalir tapi salah. Ya, jadi kita putus dengan cara lihat lagi mushafnya. Nah, qul a'udzu birabbin nas. Kan cepat-cepat. Qul a'udzu birabbin nas. Bin nas, panjangkan dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Jadi cara membaca nun sukun dan mim sukun itu dipanjangkan dulu gunnahnya atau tasydidnya. Ya. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Kemudian setiap akhir surat An-Nas itu ada alif kan ya. Jadi jangan langsung nas gitu. Nas min syarril waswasil khannas. Itu kan ada alif. Nah, kalau ada alif atau waw atau ya, huruf terakhirnya disukunkan karena berhenti, disebut mad arid lis sukun. Jadi bacaannya panjang. Ya, nas panjang. Ar-Rahman itu alif juga. Allamal Quran, mad dua tabi'i di akhir kalimat disebut mad arid disukun. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Sama seperti tadi An-Nas tadi. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan nas gitu, hilang nanti alifnya. Nah, lihat lagi ya tulisannya, dilihat lagi. Oh, ternyata ada alif di sana. Nah, ini sama. Dalnya ya yang kurang. Qalqalah. Ya, qalqalah itu bunyinya memantul. Ya, kalau tadi sinnya berbunyi berhembus, kalau qalqalah memantul. Lam yalid wa lam, pantulannya cepat.
lam yalid wa lam tanpa jeda. Kadang-kadang bacanya lam yalid wa lam ada jeda. Lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Nah, tidak boleh dijeda ya. Itu biasanya kesalahan nanti berubah menjadi qalqalah kubrah. Kalau kita memantulnya terlalu dipaksakan. Jadi qalqalah sughrah itu tidak dipaksakan. Lam yalid wa tidak dipaksakan memantul, tapi otomatis pantulannya. Lam yalid wa lam. Kalau sampai bacanya lam yalid, sifatnya tidak muncul. Huruf dalnya sifatnya belum ada. Jadi ada yang disebut dengan makharijul huruf, ada yang disebut dengan sifatul huruf, dan itu satu paket. Tidak bisa hanya makharijul hurufnya yang bunyi, sifatnya nggak ada. Lam yalid wa lam itu huruf apa? Bisa jadi huruf ta, karena dal dengan ta satu makharijul huruf. Ta et lam yalid, nah, tak bisa jadi itu. Supaya tidak tertukar dengan huruf ta, maka dipantulkan lam yalid lid. Nah, tapi jangan dipaksakan ya. Biasanya karena dipaksakan jadinya seperti kubroh. Lam yalid wa lam yulad. Nah, jadi akhirnya sama antara yang di tengah ayat dengan di akhir ayat. Demikian Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita sampai di sini dulu untuk belajarnya. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang ya, dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran, dan yang terpenting lagi jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Itu insyaallah tidak ada yang sulit ya, kecuali memang Allah Subhanahu wa taala berikan kita ujian pahala yang besar di dalamnya. Kalau Bapak-bapak semakin merasa sulit, berarti ada pahala yang besar di dalamnya. Ya, kalau baca Quran itu terasa mudah, ya, ada orang yang diberikan kemudahan di dalam belajar Al-Quran, itu pahalanya lebih ringan daripada orang yang dia merasa sulit tapi tetap mempelajari Al-Quran. Ya, barang siapa yang membaca Al-Quran padahal dia terbata-bata, falyatata falahu ajrani, balasannya dua kali lipat, Pak. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh Pak Bayu, belajarnya sudah lebih mudah daripada bapak-bapak yang lain. Pak Bayu dapat satu pahala karena sekali dijelaskan langsung bisa. Bapak-bapak mungkin perlu diulang lagi. Pahalanya 2 gitu. Jadi semakin berat satu ujian, pahalanya semakin besar gitu. Jadi ada ulama yang menasihati puasa di kota dengan di desa lebih berat pahalanya yang di mana? Kata ulama itu lebih besar pahalanya di kota. Karena di kota itu baru keluar sudah godaan luar biasa, ada makanan, godaannya lebih besar daripada di desa. Di desa keluar pohon, burung, ya mungkin seperti itu. Jadi pahala itu seiring dengan beratnya ujian yang kita hadapi. Jadi kalau misalkan merasa saya tidak bisa, justru di situ pahalanya. Sama seperti orang menghafal Al-Quran, pahala terbesarnya bukan saat dia hafal 30 juz, tapi dia ngulang-ngulang gitu. Itu pahala terbesarnya. Ya tetap berpahala. Ya intinya adalah tetap optimis ya, itu pahalanya di situ insyaallah. Demikian, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.